Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Edenia. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir dalam ruang Zoom ini. Ibu mempersilahkan adik-adik untuk berkenalan. Teknisnya seperti ini. Nanti adik-adik memperkenalkan diri, sebutkan nama, kelas, dan satu kata yang mewakili hari ini. Lalu adik-adik silakan menunjuk temannya untuk bergantian berkenalan. Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa, Bu. Ayo silakan, siapa yang mau berkenalan terlebih dahulu? Saya. Iya, silakan. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Edenia. Saya dari kelas 12 IPS 1. Satu kata untuk hari ini semangat. Dan selanjutnya, untuk yang perkenalan, silahkan Mbak Debbie. Baik. Halo teman-teman, kenalin nama aku Debbie, aku dari IPS 3. Kata-kata untuk hari ini itu sangat senang karena hari ini mengikuti kelas bersama Ibu Selo. Untuk selanjutnya yang absen selanjutnya adalah Paskah. Oke, sebelumnya selamat siang buat teman-teman semua. Kenalin, namaku Paskah Prabu Ayu Martinus, biasa dipanggil Paskah atau Prabu, dari kelas 12 IPA 3. Satu kata yang menggambarkan diriku pada hari ini itu gembira karena ketemu teman-teman di sini untuk belajar bareng. Tuh. Selanjutnya ke Mbak Putri Sofia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Sofia, saya dari kelas IPS 4. Satu kata untuk hari ini itu senang karena sudah bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok bersama Ibu Selo. Selanjutnya Mbak Siti. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nuraisyah, saya dari kelas IPS 4. Satu kata untuk hari ini, bahagia karena bertemu dengan teman-teman semuanya dan mengikuti bimbingan kelompok dengan Ibu Selo. Terima kasih. Untuk perkenalan selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Rosina. Halo teman-teman, nama saya Rojina Salma Afifa dari kelas 12 IPS 2. Satu kata untuk hari ini, senang karena bisa berdiskusi bareng teman-teman semua. Terima kasih. Selanjutnya ini Mbak Vika ini yang belum ini. Silakan Mbak Vika. Sebelumnya minta maaf ya Bu, tidak bisa menghidupkan kameranya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Muslimah dari kelas 12 IPA 3. Satu kata untuk hari ini, bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Terima kasih. Baiklah, semuanya sudah berkenalan ya, sudah saling mengenal. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita sepakati dulu ya waktu kontrak layanan. Nah, kalau misalnya ini kegiatan kita laksanakan selama 40 menit ke depan, apakah adik-adik setuju? Setuju. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baiklah. Jadi kegiatan ini tuh bertujuan agar adik-adik dapat mengkritisi ujaran kebencian dalam bermedia sosial. Dalam kegiatan ini, nanti adik-adik bisa saling berdiskusi mengenai contoh kasus yang akan Ibu tayangkan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, adik-adik sudah pernah belum mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Sudah, Bu. Yang lain ada yang sudah pernah belum ikut kegiatan bimbingan kelompok? Saya belum, Bu, saya. Oh, belum.
Jadi, Ibu jelaskan dulu ya kegiatan bimbingan kelompok ini. Nanti adik-adik itu kegiatan yang mana anggota kelompok saling berdiskusi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi nanti adik-adik akan saling berdiskusi agar tujuan dari bimbingan kelompok ini terpenuhi. Nah, dalam kegiatan ini terdapat asas adik-adik. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi adik-adik secara bebas dan terbuka mengemukakan pendapatnya. Nggak usah ragu sama malu-malu ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Adik-adik ini ikut bimbingan kelompok terpaksa atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri, Bu. Alhamdulillah keinginan sendiri. Wah, alhamdulillah ya kalau keinginan sendiri. Jadi topik yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini adalah tentang ujaran kebencian. Adik-adik sendiri ada yang tahu tidak apa itu ujaran kebencian? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Depi. Kalau dari namanya sendiri, kan ujaran kebencian ya, Bu, ya. Berarti ujaran yang berisi tentang kebencian. Kalau kebencian itu berarti artinya kata-kata yang menyakitkan orang lain, begitu, Bu, menurut saya. Wah, jadi kata-kata yang menyakiti orang lain ya, boleh. Nah, ada yang mau berpendapat lagi tidak? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Kalau menurut saya, ujaran kebencian itu seperti penghinaan, pencemaran nama baik, terus memprovokasi atau menghasut kayak gitu, Bu, kalau menurut saya. Wah, sudah pada hebat ya, sudah tahu tentang ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian sendiri memang benar yang dikatakan Mbak Depi tadi, ujarannya mengandung kebencian, jadi niatnya memang untuk menyakiti orang lain. Nah, contohnya itu seperti penghinaan, pencemaran nama baik, seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini nanti adik-adik itu kan berdiskusi ya tentang video kasus yang Ibu tayangkan. Nah, nanti di akhir adik-adik dapat menyimpulkan kegiatan. Sampai sini adik-adik ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah siap atau ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum, Bu. Baiklah, jadi kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita lakukan permainan dulu ya, biar nggak tegang. Jadi Ibu punya permainan nih adik-adik. Nanti adik-adik bisa menyalakan mikrofonnya. Nah, permainannya ini tuh susu sapi, naga, beruang. Jadi nanti adik-adik mengikuti kata-kata yang Ibu ucapkan. Sudah siap adik-adik? Siap. Siap. Baik, ikuti kata-kata Ibu ya. Silakan dinyalakan dulu mikrofonnya. Ikuti kata-kata Ibu. Sapi. Sapi. Naga-naga. Naga. Beruang. Beruang. Ada berapa jumlah sapi? 2, Bu. 4. Ya, Bu. Satu. Wah, salah nih. Belum fokus ya adik-adik ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ikuti kata-kata Ibu. Sapi. Naga. Beruang. Ada berapa jumlah beruang? Ada berapa jumlah beruang? Wah, sudah fokus ya. Baiklah, ya kita cukupkan untuk mainannya karena adik-adik sudah pada fokus, berarti sudah semangat ya untuk kegiatan selanjutnya. Jadi adik-adik sudah siap nih ya? Siap, Ibu. Ya, Bu. Baik, jadi Ibu akan menayangkan video kasus, nanti adik-adik dapat berdiskusi secara terbuka tentang video kasus yang Ibu tayangkan. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya, adik-adik dapat menyimak kasus yang Ibu tayangkan ini. Sudah adik-adik? Seorang pegawai honorer di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan ditangkap polisi pada Jumat siang. Ia ditangkap terkait ujaran kebencian yang diunggah di jejaring sosial Facebook.
Pegawai honorer berinisial MH ini ditangkap pada tanggal 16 Mei oleh Ditreskrim Polda Sulsel terkait ujaran kebencian. Pada akun Facebook miliknya, MA mengunggah ujaran kebencian berupa tulisan yang meremehkan pekerjaan KPU serta menyertakan ancaman adanya korban jiwa akibat gerakan People Power pada 20 hingga 22 Mei mendatang. Dari hasil pemeriksaan sementara, MA menyebarkan unggahan tersebut ke akun media sosialnya pada 8 Mei. Ujaran kebencian di Facebook milik dia sendiri, yang bukan milik orang lain, ya milik dia sendiri. Itu Facebook dia. Nama asli atau pakai? Ya di situ mungkin dilihat itu nama asli. Seperti apa Pak? Ya. Ujaran kebenciannya? Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa dia mengatakan di Facebook itu, kami tidak perlu capek menunggu kesiapan KPU karena semua juga siap. Ya, karena kami jauh lebih siap untuk People Power tanggal 20 sampai 22 Mei 2019. Ya, diperkirakan memakan 200 korban jiwa nanti. Yang kedua ini. Saat penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa telepon seluler dan tangkapan layar status Facebook MA. Sementara itu, MA mengakui perbuatannya. Ya kalau menyadari, tentu saya sadari karena saya dalam kondisi sadar juga pas waktu saya update status. Dan saya tahu kalau saya salah. Tujuannya apa, Dek? Tujuannya apa? Tidak cuma hanya ini melakukan unek-unek saja secara pribadi. Tapi dapat informasinya itu dari mana? Dari mana? Dari pemberitaan di Facebook juga. Kalau termasuk yang 200 jiwa itu ada yang meninggal seperti apa? Di mana didapatnya? Ya, di mana didapat? Dari yang berita-berita, kalaupun memang keterangan akhirnya, kalaupun terjadi bentrok atau ada provokasi. Atas perbuatannya, MA dijerat pasal 45A tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ibnu Munsir, Makassar, Sulawesi Selatan. Baiklah, jadi adik-adik tadi sudah melihat tayangan videonya ya. Sekarang siapa adik-adik yang mau memberikan pendapat tentang tayangan video tersebut? Saya, Bu, saya. Oh ya, silakan Mas Paskah. Ya, tadi kan beritanya itu ya, Bu, tentang kayak nyerang KPU kalau yang saya lihat tadi, Bu. Jadi ya karena dia kayak nggak suka atau punya tadi bilangnya unek-unek sih gitu. Jadi bilangnya kayak gitu di Facebook gitu, Bu, tadi buat videonya. Baik, jadi tujuannya menyerang KPU gitu ya Mas Paskah ya? Iya, tadi gitu, Bu. Baiklah, ada lagi nggak teman-teman yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oh ya, ini siapa dulu, ayo. Mbak Rozina dulu ya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya itu dia melakukan itu karena dia merasa kalau di media sosial itu dia bebas berpendapat, Bu. Mengeluarkan opini dan kritiknya. Padahal walaupun di media sosial pun itu ada aturannya kan. Apalagi ujaran dia itu bersifat menyerang gitu. Nah, baik, makasih ya Mbak Rozina. Ya memang benar. Jadi walaupun kita itu punya kebebasan berpendapat, tapi ada aturan-aturannya sendiri gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Nah, selanjutnya Mbak Debbie tadi mau berbicara, silakan. Iya Bu, kalau saya lebih ke arah ditangkap polisinya itu Bu, karena menurut saya pelaku tersebut memang patut ditangkap karena ujaran kebenciannya yang dia sampaikan itu tidak hanya berisi ujaran kebencian, melainkan juga sudah ada ancamannya juga Ibu. Jadi kan mengkhawatirkan sekali jika dibiarkan Ibu. Kalau tujuannya hanya bercanda atau iseng saja, kan itu sudah menyebabkan ketakutan tersendiri di pihak KPU-nya Ibu. Jadi kan nanti kalau misalkan dibiarkan, terus benar-benar terjadi kan nanti kan ditakutkan akan bagaimana seperti itu Ibu. Nah, ya, terima kasih. Jadi dari video tadi benar yang dibilang sama adik-adik. Jadi memang ujaran kebencian ini tuh bertujuan menyerang, meresahkan gitu sekelompok orang atau individu pribadi begitu. Dan ujaran kebencian ini memang jenisnya banyak ya. Tadi bisa kita lihat tujuannya itu untuk penyerangan. Nah,
faktor penyebabnya itu tadi karena mengeluarkan unek-unek. Padahal yang kita tahu, walaupun kita punya kebebasan dalam berpendapat, kita punya aturan yang harus kita patuhi. Nah, kita kan sudah selesai berdiskusi ya adik-adik, jadi siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini, memberikan pendapat tentang kegiatan bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan, dan manfaat apa yang adik-adik rasakan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ayo siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya Bu. Oh ya, silakan Mbak Putri. Jadi apa yang saya rasakan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa mendapat banyak informasi baru, terus bisa melihat teman-teman lain berpendapat, terus saya bisa mendapat sebuah cara untuk mengeluarkan opini dengan baik di publik, Bu. Jadi kita mengeluarkan opini harus sesuai dengan peraturan yang ada, tidak boleh mengujarkan kebencian terhadap seseorang ataupun oknum. Jadi gitu, Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau berdiskusi, memberikan pendapat lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak. Setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini tuh saya lebih ngerti, Bu, cara menyampaikan pendapat ke orang lain itu yang sesuai gimana, sehingga tuh nggak jadi mengucapkan ujaran kebencian gitu. Terus juga di bimbingan kelompok ini lebih senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan Ibu untuk mengikuti bimbingan kelompok kali ini, juga bisa mendengarkan diskusi dari teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Jadi, ujaran kebencian itu adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang, dan dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang lain, atau kelompok lain. Jadi ujaran kebencian ini memiliki faktor penyebab seperti prasangka buruk, konflik, atau kekecewaan mencari perhatian. Nah, dalam menanggapi kasus ini, adik-adik bisa mendengarkan dan introspeksi diri atau jangan direspon, atau bisa juga dilaporkan seperti tadi. Nah, setelah kegiatan ini Ibu akhiri, jika Ibu mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lagi, apakah adik-adik bersedia untuk mengikuti? Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Bersedia. Nah, terima kasih ya, semangat sekali adik-adik. Nah, sebelum kegiatan Ibu akhiri, Ibu mengingatkan kembali ya, nanti setelah kegiatan ini Ibu akhiri, Ibu tutup, nanti adik-adik dapat mengerjakan lembar evaluasi dan lembar kerja peserta didik yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa, Ibu. Nah, jadi sebelum diakhiri, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Edinia. Baik teman-teman, sekarang kita sudah selesai belajar. Alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kegiatan ini benar-benar Ibu akhiri, Ibu punya sedikit kata-kata yang mungkin bisa meringankan hati adik-adik yang sedang banyak tugas. Seperti ini ya. Jika kamu tidak sanggup melakukan sesuatu, tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan diri karena itu hanya akan membuatmu merasa terbebani. Jika lelah, kamu boleh menangis sepuasnya, tetapi kamu tidak boleh berpura-pura menjadi kuat. Istirahatlah karena kamu sudah sangat hebat hari ini. Baiklah, Ibu akhiri ya. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.